Judulnya Yesus Kristus itu Sang Pencipta. Kenapa? Iya, terus? Ya itu saya mau tanya. Kan Yesus Kristus Sang Pencipta itu judulnya. Coba buktiin apa kalau emang dia Sang Pencipta. Coba terangkan. Ya, karena ya bukti validasi bahwa Tuhan Yesus Kristus itu Sang Pencipta. Hanya Alkitab yang bisa menjelaskan bagaimana cara Tuhan Yesus Kristus menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Dan pada hari yang ketujuh dia berhenti dari penciptaan itu karena semua sudah diciptakan dengan teramat baik yang tertulis di Kejadian 1:31. Nah, bukti validasinya adalah bahwa seluruh dunia kan mengikuti 7 hari dalam seminggu. Itu dari Alkitab. Ya, 7 hari dalam seminggu, 30 atau 31 hari dalam 1 bulan, 365 hari dalam 1 tahun, 100 tahun dalam 1 abad, itu dari Alkitab. Itu proses penciptaan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus Kristus menciptakan matahari, bintang, bulan itu yang tertulis di Kejadian 1 ayat 14. Berfirmanlah Elohim, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Nah, jadi bukti validasinya bahwa Tuhan Kristuslah Sang Pencipta, seluruh dunia dimanapun mengikuti 7 hari dalam seminggu. Ada hari, ada siang, ada hari, ada malam, ada pagi, itu semua dari Alkitab. Terus Yesus itu katanya dilahirkan. Iya, kenosisnya dilahirkan. Masa iya ada Sang Pencipta dilahirkan? Karena dia Maha Kuasa, dia bisa datang ke dunia melalui proses kelahiran. Kalau Tuhan nggak Maha Kuasa, ya nggak bisa datang ke dunia. Coba terangkan. Iya, jadi Tuhan Yesus Kristus itu kan Sang Pencipta. Tuhan menciptakan langit dan bumi itu kan mudah bagi dia. Ya, Menciptakan manusia mudah bagi dia. Dari tidak ada menjadi ada. Nah, ketika datang ke dunia melalui proses kelahiran, itu mudah sekali bagi dia. Ya, kan saya mau tanya, ini kan Yesus itu kan dilahirkan katanya. Iya, ketika datang ke dunia. Iya, bentar. Kalau seorang pencipta, masa iya bisa dilahirkan dari manusia juga? Terus yang melahirkan Yesus itu siapa? Saya mau nanya itu. Oke, saya kasih kamu contoh. Kamu bisa nggak masuk ke dalam tubuh singa menjadi singa? Bisa? Kenapa nggak bisa? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena kamu nggak ada kuasa, nggak bisa, kan? Saya. Ya betul, karena tidak ada kuasa. Nabi, malaikat juga nggak bisa hadir di tubuh singa menjadi singa, nggak bisa. Karena dia nggak punya kuasa. Nah, kenapa Tuhan itu bisa datang ke tubuh Bunda Maria? Dia datang jadi manusia. Karena dia Tuhan yang Maha Kuasa. Simple. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Tetapi gini ya, saudaraku. Ketika Tuhan datang ke dunia, mengambil rupa seorang hamba, dia masuk ke tubuh Bunda Maria, itu ada tujuannya, bukan asal datang gitu. Aku buktikanlah aku Maha Kuasa, aku itu bisa datang ke dunia dalam rupa seperti manusia, hadir ke tubuh manusia. Bukan gitu. Tapi ada tujuannya. Dengar dulu saudaraku, gini ya. Kan Tuhan Yesus itu kan Sang Pencipta langit dan bumi. Gimana? Tuhan semesta alam. Dia datang ke dunia. Kalau Tuhan datang ke bumi, ada kalau bentar. Kalau emang Tuhan Yesus Sang Pencipta alam dan bumi, coba jelaskan dalilnya atau ayatnya. Kolose 1 ayat 15 sampai 17. Yohanes 1 ayat 1 sampai 14 bahwa Tuhan Yesus Kristuslah Sang Pencipta segala sesuatu. Nah, gini saudaraku ya. Justru kita harus bertanya, Tuhan datang ke bumi apa sih tujuannya? Tujuannya untuk apa? Itu yang perlu kita pertanyakan. Begini saudaraku ya, contoh sederhana. Kalau presiden aja datang ke kampung kita, pasti kita senang. Pasti adalah perubahan yang terjadi. Kalau nggak jalan yang bagus, ya kan? Banyak program-program nanti yang akan dilaksanakan di kampung kita. Bentar. Gimana nih? Kenapa dia panik?
Ini kan contoh supaya kamu paham gitu loh. Karena gini, presiden aja datang ke kampung kita, kita senang, kita bahagia. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Kalau nggak jalan dibagusin ya, program-program yang dijanjikan pasti dilaksanakan. Kita senang dan bahagia. Nah, apalagi kalau Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi datang ke bumi, pasti ada sesuatu hal yang terjadi. Apa itu? Keselamatan kekal, bro. Nah, itu maka kita harus bersuka cita. Gini juga saya tambahin ya Mas ya. Gini ya, suara saya kedengeran ya. Nah, jadi gini Mas. Ketika saya tutup perjanjian baru Injil, ternyata di kitabnya orang Yahudi perjanjian lama, itu ada seorang putra dilahirkan, dan dia disebut Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Di sini saya curiga nih, waktu saya belum kenal Yesus nih Mas, saya masih baca perjanjian lama tuh Mas. Loh, kok Bapa yang kekal Allah perkasa dilahirkan sebagai seorang putra Mas? Di Yesaya 9 ayat 6. Nah terus di kitabnya Musa Mas, di kitab Keluaran 32 sampai 33, 34 Mas, itu Yahweh, Allahnya Israel itu menyembunyikan wajahnya dan akan menyatakan kembali wajahnya di dalam daging. Dikonfirmasi di kitab Yeremia dan Yeskiel Mas. Aku tidak lagi menyembunyikan wajahku ketika aku mencurahkan roh pengasihan. Nah di Zakaria 12-nya, aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan yang selama dimohonkan Israel. Namun ketika itu pula kamu menikam aku. Yang dilahirkan sebagai menikam seperti menikam anak tunggal dan anak sulung. Di situ masalahnya Mas. Waktu itu saya belum baca Injil. Loh, kok Tuhannya orang Israel kok dilahirkan ya? Disebut Bapa yang kekal Allah perkasa. Ah itu Mas. Nah lanjut itu. Iya, di perjanjian lama Tuhannya di perjanjian lama kitabnya orang Israel sudah dituliskan bahwa telah lahir seorang putra, namanya disebut penasehat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, gitu. Ya, oke. Ini apa nih? Suaranya apa? Bukan mikrofonnya, bro. Di kanan nanti jangan lupa ya, yang cakep dan manis itu selalu ya. Halo. Lanjut. Iya, gimana burle-buret? Ya, yang saya tanyakan itu kan penjelasannya keluar dari yang saya tanyakan. Keluarnya dari mana? Loh, saya kan tanya kalau memang Yesus Kristus itu sang pencipta, coba jelaskan ayat Dilahirkan. dan mana. Malah sampai Iya kan tadi pertanyaannya Mas. Pertanyaannya kalau Yesus itu pencipta kenapa dilahirkan gitu? Iya. Betul ya? Iya. Lah iya itu tadi Yesaya 9 ayat 6. Berarti bentar. Berarti sebelum Yesus itu ada, langit dan bumi ini sudah ada. Maksudnya? Ya kan? Ya, Gini Mas, berarti Yesus kalau itu Yesus- sudah ada Bentar, sebelum bentar, dilahirkan. bentar. Aku ngomong Yesus dulu, itu aku sudah ngomong turun dulu. berkali-kali Bentar, berikan aku bicara dulu. ketemu Musa, Kalau memang Yesus- ketemu Hagar yang dibilang Elroy, ketemu Bentar. Yakub. Bentar, Oh iya, kasih ampun, aku ampun, bicara ampun. dulu. Kasih aku bicara dulu, biar fair. Iya Bang. Siap. Kalau emang Yesus Kristus itu dilahirkan, berarti sebelum Yesus itu sudah ada langit dan bumi. Kenapa dia sang pencipta? Saya tolong jawab itu. Begini, Oke, firman dia kan Tuhan sudah dilahirkan. tertulis. Loh, Berarti dia Yesus itu itu kan sudah ada. Berarti Sebentar, Yesus Kolose itu 1 dilahirkan. ayat 17. Dia sudah Bentar. ada sebelum segala sesuatu ada dan segala sesuatu terkandung dalam Dia. Yesus Itu itu Tuhan dilahirkan Yesus. bukan dia baru ada ketika dilahirkan. Kan tadi saya bilang, Yesus itu sudah turun ke bumi berkali-kali. Sebentar Bang. Yesus itu sudah turun berkali-kali sebelum dilahirkan seperti bayi. Gitu. Dia kedatangan dia dilahirkan Maria bukan kedatangan pertama kali. Gitu. nggak sesuai ekspektasi. Nggak sesuai. Kalau emang Sesuai Yesus- ekspektasi, nggak Coba, sesuai dengan keinginanmu coba. gitu. Ya udah. Nggak sesuai ekspektasi. Aku tanya sama itu si Toris, sesuai nggak dengan ekspektasi? Kalau emang Yesus itu sang pencipta, sesungguhnya Yesus itu bukan dilahirkan, dia yang menciptakan. Tapi Loh, kenapa iya. Yesus itu masih dilahirkan? Loh, Yesus sudah ada sebelum dilahirkan. Aneh ini. Loh, Yesus sudah ada sebelum dilahirkan, itu jawabannya. Loh, kenapa? Kan Kolose Yesus 1 berkata, ayat sebelum Abraham 17. jadi aku telah Sudah ada. jelas.
Kan sebelum Abraham jadi aku telah ada. Diri bilang, Mas, saya menjawab bukan atas ekspektasi siapapun, tetapi apa yang tertulis Mas di Alkitab. Bukan ekspektasi Mas. Gitu, itu aja. Lanjut itu Om Ikana. Iya, bukan sesuai keinginanmu. Kolose 1 ayat 15 sampai 17 udah jelas Tuhan Yesus Kristus itu adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Dialah yang menciptakan segala sesuatu. Dia sudah ada sebelum segala sesuatu ada, dan segala sesuatu terkandung dalam Dia. Jelas firman Tuhan. Ya seperti itu, boleh Buren.